berarti tahun Di tempat Pak sampai Bagus. bulan sekarang itu berarti berapa 7 tahun lah ya. Nggih. 7 tahun. Terus tak coba lu. Kok gitu suruhnya? Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa channel YouTube new akun Cangkruan Teras Melodi, Sang Seri dan Bela Diri. Ini saya lagi tempat Pak Bagus Brahman Nanto. Ini udah lama gak kesini, terakhir ketemu waktu pameran di DKM kemarin ya, berapa minggu yang lalu ya Pak ya. Sempat ketemu tapi di sana bukan melihat lukisannya Pak Bagus, karena Pak Bagus di sana nggak pameran, hanya sebagai bintang tamu eh, membawakan karya-karya beliau. Beliau ini juga pengarang lagu, pemirsa. Saya dulu sempat juga kolaborasi sama beliau, tapi lama nggak kolaborasi. Ya, pengen sekali-kali bawakan lagunya Pak Bagus, boleh Pak ya? Boleh. Nah, dengan aransemennya khasnya Cangkruan Teras Melodi. Saya masih ingat waktu itu lagunya yang melaut, terus apa? Yang pakai harmonika dulu tuh apa itu, saya lupa tuh. Apa judulnya Pak harmonika itu? Melaut. Apa mana gitu ya? Eh, Pulang malam. Iya, pulang malam ya. Pulang malam, terus apa lagi tuh yang kemarin dibawakan Pak Bagus itu, ada itu yang pernah dulu kita garap di Kampung Cempluk itu Pak. Pernah dulu, apa dulu? Lembah hijau. Lembah hijau yang di bukunya itu ada di atas bukit itu loh. Iya. Batu apa? Rinduku. Rinduku buah batu. Nah, rinduku buah batu itu ya pemirsa. Ini saya mau ngobrol sedikit ya dengan Pak Bagus Bramananto terkait sejarah studio ini. Nah, saya pernah wawancari beliau, tetapi terkait tentang dunia pendidikan dan guru ya. Tapi kalau sekarang ini kebetulan nyonya saya sedang arisan di dekat sini di Pasar Landung Sari, ada suraunya orang-orang Minang Padang arisan. Saya mampir ke sini ngobrol dengan Pak Bagus ya. Ngangsu kaweruh ya, ngangsu kaweruh, sama sekali ngobrol-ngobrol sedikit tentang sejarah studio ini Pak. Ya. Iya, ya. Nah ini untuk sejarah studio ini coba bisa diceritakan sekilas Pak. Gimana sih awalnya dulu kok? Ya awalnya sih saya sebenarnya bukan apa ya. Jadi karena saya dan nyonya itu kerja, Jadi anak-anak itu kan biasanya dengan pembantu di rumah. Teman-teman keluar, saya buat studio musik. Nah, dengan studio itu harapannya anak-anak bisa bermain di sini dengan teman-temannya. Jadi temannya yang datang. Gitu. Awalnya ya semuanya buat sendiri. Semuanya buat Alat-alatnya ya, saya ingat ya, waktu dulu pemirsa saya juga nongkrong di sini. Iya. Pakai buat ampli gitar, mixer gitu. Waktu itu belum seperti sekarang, mixer murah ya. Alat-alat yang dulu yang buatan sendiri masih disimpan rapi Pak ya? Ada beberapa. Masih ada beberapa ya. Iya. Itu karya-karya Pak Bagus ya. Yang dipakai awal-awal oleh anak saya, Sambada, awal-awal dia bermusik itu masih ada gitarnya juga. Gitu. Jadi dari situlah akhirnya kok teman-temannya banyak yang datang, dan akhirnya banyak orang menanyakan, terus akhirnya dibuatlah tempat latihan, mendengarkan musik, kenal dengan seniman musik gitu. Dan akhirnya ya menjadi pekerjaan sebelum dia bekerja yang benar. Ya dari situ sanggup sekolahnya dan sebagainya ya diambil dari studio itu. Saya ingat dulu ceritanya Pak Bagus ya, sempat waktu itu mau siapa dulu, anak Pak Bagus yang pertama ya, Mahendra ya. Nah, mau masuk sekolah apa kuliah ya lupa. Pak Bagus jual lagu itu Pak ya. Iya. Nah, jual lagu akhirnya dipakai Gobles itu Pak. Kalau lupa aku siapa ya, pokoknya studio rekaman lagu itu. Iya. Di daerah dekat, dulu namanya Studio Keraton namanya. Di mana Pak? Di Jakarta. Di Jakarta ya. Oh, Studio Keraton tuh dulu Pak Bagus jual lagu ke sana ya. Itu untuk biaya kuliahnya putranya pertama ya, Pak Hendra ya. Saya kenal baik juga sama Hendra. Itu masih di bawah saya usianya pemirsa. Cuma dulu kan kita ngumpulnya di sini ya. Jadi kita tahu awal sejarah studio ini dulu tempat ngumpulnya anak-anak. Sama seperti Sanggar kita dulu juga hanya studio, belum ada tempat bela diri sama seni yang lain, tapi tempat ngumpulnya anak-anak juga. Jadi dulu anak-anak Cangkruan Teras Melodi waktu itu masih studio saya masih Ki 2. Iya. Nah, studio Ki 2 sering
sharing-sharing sama studio Pak Bagus ini, GZZ ya, GZZ Studio. Kalau ada apa namanya alatnya keluar kemana gitu kan, saling-saling pinjam-pinjam itu loh Pak. Saling pinjam-pinjaman alat ya. Dulu pernah panggung drum kita juga dipakai waktu itu ya, untuk acara di mana saya lupa. Nah itu jadi dulu kita memang sudah dari dulu seperti keluarga di sini pemirsa. Jadi sejarah studio ini awalnya dulu memang hanya studio yang untuk supaya anak-anaknya Pak Bagus itu tidak keluar main sama teman-temannya main di sini. Tapi akhirnya yang masih di musik sampai hari ini ya, sampai tahun 2025 ini ya, putranya paling kecil Pak ya, Sambada ya. Sambada itu vokalis dan gitarisnya Kuldiak Band. Mungkin anak-anak Gen Z mungkin tahu ya, anak-anak generasi milenial. Ya milenial tahu sama Gen Z, sama Kuldiak Band ya. Kebetulan di albumnya Kuldiak Band waktu itu Sambada pernah pakai anak saya yang paling kecil, Mixel ya, Mixel Jordan ya. Oh iya, lagu Tara ya, lagu Tara. Tara itu adalah anaknya Sambada sekarang. Usia berapa Pak ya? Usia 3 tahun. Usia 3 tahun sekarang. Nah dulu pernah dibuat lagu tuh sama papanya ya, si Sambada ini. Nah kebetulan yang jadi video klipnya salah satunya anak saya, ya, anaknya Om Indro. Mixel ya, yang waktu Mixel masih SD. Ya, Mixel masih SD kelas 3 Pak. Waktu itu berbarengan dengan pembuatan lagunya Mixel di sini juga, direkam di sini lagunya Mixel, Kasihmu. Oh iya, Kasihmu. Ya, Kasihmu itu kan. Nah, ada dokumentasinya, ada di YouTube kita juga. Itu ada juga waktu mau pembuatan video klipnya Tara itu kita di Songgoriti Pak yang masalah ya. Iya, iya. Kalau nggak di security videonya nggak tahu ada nggak ya, saya maksudnya waktu pembuatannya itu kemana video, saya lupa itu, sepertinya ada sih, coba saya cari di YouTube kita ya, di Batu. Oh di Batu ya, ya dia di villa-villa yang di atas itu ya, ya rumah-rumah besar itu terkenal di Batu, villanya rada angker ya. Iya memang angker Pak, jadi kita juga merasakan waktu di sana, kita nginep Pak ya dulu ya di sana ya, saya, Nyonya sama anak saya paling kecil Mixel. Pak Bagus juga satu kamar dulu sama Pak Bagus kita. Yang lain di kamar yang di atas sama di ini. Mixel ketakutan itu ya? Ya, Mixel ketakutan. Ya. Mixel katanya ngelihat sesuatu. Namanya anak kecil ya. Nah, itu. Jadi cerita sejarah kita juga Cangkruan Teras Melodi sama studio GZZ itu sampai sekarang insya Allah masih silaturahminya masih baik. Dulu masih studio kita namanya Ki 2 Musik Studio. Sekarang kita udah menjadi pernah kolaborasi main bareng ya. Oh iya, pernah kolaborasi main bareng di Kampung Cemplok pernah Pak. Terus Merjosari. Iya. Nah di Merjosari dulu membawakan lagu-lagu karya beliau sama lagu karya saya. Nah, lagu karya saya sempat kita bawakan bareng-bareng dulu, sudah sempat saya rekam dan sudah launching kemarin Pak. Baru yang Mengharap Ridhomu itu yang pernah saya launching kemarin itu. Kebetulan juga yang isi musiknya anak saya Mixel sama bandnya Teras Bintang gitu ya. Nah, kemudian ini Pak, untuk studio ini sendiri dulu sempat juga menerima ini Pak ya, kayak servis alat musik gitar namanya. Iya sih, dulu ya wis sembarang ditandangi. Oke, Pak Bagus yang kerjakan ya? Iya, karena saya juga dulunya buatkan gitar untuk di awal ya. Oh iya. Saya belajar dari Pak Salam. Pak Salam itu legenda musik yang ada di Malang dan di Indonesia sebetulnya, karena gurunya musisi-musisi besar Indonesia, Dewa Bujana ya. Dewa Bujana sempat belajar ke Pak Salam. Pak Salam itu bisa semua Pak ya. Gitarnya Dewa Bujana yang dipakai festival ke Jepang apa itu? Yang lagu apa? Madura apa? Karapan Sapi. Oh itu dari Pak Salam. Itu yang buatkan Pak Salam. Oh yang buatkan Pak Salam ya. Pak Salam sudah almarhum pemirsa, udah lama karena udah sepuh sekali. Saya pernah dengar cerita Pak tentang Pak Salam ini. Pak Salam tuh katanya punya buku tebelnya segini. Itu isinya teori bermusik macam-macam Pak. Pemain saksofon. Nah pemain saksofon. Jadi itu nggak boleh dipinjam sama siapapun bukunya itu, karena pernah minjemin anak musik ya waktu itu. Bukunya satunya kita nggak kembali gitu, makanya yang buku satu itu di eman-eman sama Pak Salam. Kalau mau belajar kita katanya disuruh ke sana aja, lihat buku itu nggak apa-apa tapi jangan dibawa pulang katanya Pak gitu. Kakaknya juga main musik kan. Main musik Pak ya? Salim. Pak Salim udah almarhum juga pastinya ya. Pak Salim itu pemain Saksofon ya. Iya. Oh ya ini gurunya, salah satu gurunya siapa? Bong Raharjo juga ya, pemain saksofon. Lupa saya.
Oh, anu, nek kalau salah umpama itu membetulkan. Jadi dia beri saxophone baru, Ya. terus dipakai hampir berapa setahun lah dengan Pak Salam itu. Pak Salam dipakai terus dicun dan akhirnya terus dipakai. Iya. Karena harus benar-benar Berpas ya, Iya. karena servis saksofon sampai sekarang pun servis saksofon itu jarang Pak ya, jarang yang bisa menguasai ya. Kalau Malang punya seorang Pak Salam, musisi legenda Malang, sama Pak Salim saudaranya bisa mereparasi saksofon tahun-tahun zaman itu udah luar biasa sekali, terutama pembuatan gitar. Biasanya gitar dulu kan jarang orang Indonesia buat Pak ya, harus beli gitar dari luar negeri atau mungkin gitar yang KW-KW dari Korea atau manapun. Tapi Malang sudah punya namanya ke Pak Salam waktu itu. Coba beliau berdua udah almarhum dan sempat membetulkan beberapa alat musisi terkenal membuatkan ya. Contohnya menurut cerita Pak Bagus tadi Dewa Bujana yang gitarnya yang dipakai untuk lagu Kerapan Sapi untuk dipakai di festival di Jepang Pak ya. nggak salah ya. Kalau nggak salah ya. Ya, terus ada lagi Embong Raharjo, almarhum juga. Embong Raharjo itu adalah seorang maestro saksofon dari Indonesia. Ada juga adiknya juga yang teruskan, nggak tahu siapa namanya, saya lupa itu. Lulu apa siapa itu? Lulu apa siapa, cowok ya, nggak tahu sekarang masih aktif nggak di musik Indonesia ya, kita nggak ngikutin. Tapi ada generasi Embong Raharjo, adik Embong Raharjo itu juga teruskan keahlian kakaknya ya. Bermain saksofon dan menjadi musisi terkenal di Indonesia, juga sering isi lagu-lagunya artis Indonesia, juga artis-artis luar negeri. Nah, kemudian ini Pak, yang mau saya tanyakan lagi, beberapa karya Pak Bagus yang sekarang ini sudah tingkatnya gimana Pak? Kira-kira ada juga pernah nggak yang membeli karya Pak Bagus? Karena Pak Bagus ini banyak pemirsa, bukan hanya gitar pastinya ya, ada juga lukisan kalau beliau juga seorang pelukis. Ada juga lagu pastinya, ada juga itu ada pisau-pisau, senjata tajam itu ya, itu hobi lain ya. Nah, kemudian membuat akik ya. Saya juga ingat Pak Bagus dulu juga ngasah akik waktu boomingnya akik tahun 2000 berapa itu. Ya, akik batu itu. Nah, terus dan lain-lain pastinya karena beliau seniman tulen ya, seniman sejati. Ada nggak Pak gitarnya Pak Bagus yang sampai dibeli sama musisi profesional gitu Pak? Kayaknya belum sih. Saya nggak begitu mengenalkan ya. Iya. Kalau gitar batik itu dulu Pak, gitarnya diukir itu? Yang mana? Gitarnya Pak Bagus yang dibuat ukiran-ukiran itu? Itu kemana ya? Lupa. Nah, itu unik ya. Sebelum ada gitar batik di Jogja, Pak Bagus itu sudah membuat sebetulnya pemirsa, tapi memang nggak pernah dipopulerkan ya, karena beliau hanya untuk konsumsi sendiri ya Pak Bagus ya, untuk kepentingan sendiri. Bass ya Pak. Oh bass yang ukiran tuh ya. Ya akhir ke bass. Yeah. Saya sempat ingat namanya dulu ada namanya itu, menurut Pak Bagus itu anak Padang dulu. Bukan anak Padang. Pernah sekolah di Padang dan ternyata satu sekolah sama saya di SD di Madiun. Dan juga di SMA saya ketemu sama teman saya itu namanya Irwan ya. Oh Irwan. Nah ya. Irwan yang adiknya tuh kembar. Iya. Nah, itu ternyata teman saya itu udah jadi gitaris, saya udah tahu ya dalam zaman SMA. Ya, saya buatkan itu. Ya, itu dibuatkan sama Pak Bagus. Sampai sekarang saya belum ketemu sama Irwan itu. Pengen ketemu sih sebetulnya. Dia di Amerika kan? Oh, dia di Amerika. Oh, di musik juga, Pak? Enggak, kedutaan. Dulunya itu ikut kerja di kantornya atas Indonesia, atas budaya. Terus akhirnya nggak tahu. Oh iya. Sekarang gimana nggak ada beritanya. Iya, ya, Irwan tuh saya tahu ya dulu waktu di SMA 2 Padang Pak, memang dia tuh dulu di Yamaha ya, belajar gitar listrik di Yamaha, tuh sempat juara Yamaha ya. Waktu itu ingat saya dia juara Yamaha itu membawakan lagunya More Than Words-nya Extreme. Waktu itu zaman itu lagu Extreme dibuat festival di Yamaha, dia bisa menang pemirsa. Ya karena Pak. Iya, anaknya ganteng kayak Arab gitu kan. Iya, itu teman saya Pak itu Pak. Tapi belum ketemu sampai sekarang. Dan namanya lengkapnya saya juga lupa ya. Irwan siapa? Pokoknya panggilannya Irwan. Iya, Irwan ya, namanya Irwan. Mudah-mudahan bisa ketemu di Facebook atau di medsos. Gitar banyak ya. Banyak. Kaset ya, sama dengan saya koleksinya. Memang kita senang musik ya dari dulu. Cuman dulu saya belum terjun ke musik ya. Zaman SMA dulu masih hanya iseng-iseng aja. Tapi Irwan sudah ikut festival musik di Yamaha. Dulu di Yamaha Padang dia juara.
the best gitar sempat lah, gitarnya Yamaha merah kalau nggak salah, saya ingat Pak waktu itu Yamaha Iya, merah. iya. Nah itu musik-musisi nasional banyak juga yang sering main ke studio GZZ Malang ini pemirsa. Almarhum Om Leo. Nah, Leo Christie yang jadi Bung Tomo di film Bung Tomo Pak nggih. Leo Christie itu ya, lagu-lagunya lagu-lagu balada, terus Rekaman di sini juga. orang kamar di sini Leo Christie dulu ya. Rekam apa album terakhirnya. Album terakhirnya ya. Habis launching album terakhir konser di tim terus sedo. Oh gitu, Leo Christie ya, almarhum ya. Itu juga legenda musik balada ya, zamannya Iya. angkatan Frankie Salia tua. Iya. Ya, angkatan Frankie. Malah dulu tidur sini juga Pak ya katanya. Yo di sini tak ono. Iya iya, Leo Christie. Iya iya. Luar biasa ya. Ternyata memang ini studio sejarah pemirsa. Cuman sekarang hanya dipakai recording sama grupnya anaknya Pak Bagus Sambada tadi, Koldiak tadi. Dan sekarang sudah nggak difungsikan sebagai studio recording lagi karena hanya untuk tempat penyimpanan alat musik dan juga pernik-perniknya band Koldiak ya, bandnya Sambada. Jadi memang nggak ada yang jaga juga. Kalau dulu zaman dulu saya masih sempat rekaman di sini lagunya Mixel Kasihmu, saya rekam di sini, sama mastering di sini juga, yang pegang pemain keyboardnya Sambada untuk rekaman tuh si Derry ya, Derry sempat. Rekamannya dia dengan kerjasama dengan Warner itu rekamannya gak di sini. Oh di sini sama Wonder. Harus ke Jakarta. Oh gitu. Iya. Masteringnya juga di sini. Mastering di sini. Oh gitu. Awal-awal masteringnya waktu Juni Record itu di Inggris. Oh di Inggris dulu. Oh. Tapi kalau sekarang malah Warner itu diserahkan Diserang ke sini ya. Iya. Wah itu luar biasa sekali. Makanya sekarang saya juga susah ketemu Sambada. Hari ini aja saya ke sini. Ya memang malam saya ke sini. Saya hanya melihat banyak sepeda motor di luar, sepeda motor krunya Sambada itu. Karena ternyata menurut Pak Bagus Sambada lagi ada show di luar. Show. Om Wendro sibuk sekarang Iya. jarang kesini. Iya saya jarang ke sini Pak. Memang ya Dulu cari uang. dulu pelosotan barang. Ya kelosota di sini kadang sampai subuh-subuh. Keyboardnya Om Wendro dideloki sampai Sambada. Oh ya, Iya. Sambada dulu kecilnya wakal sekali pemirsa. Saya punya kenangan keyboard saya masih ada itu Pak, keyboard saya yang dilompatin sama Sambada. Saya taruh di depan pintu situ, kebetulan saya taruh di bawah, memang saya kasih soft case, bukan hard case ya, soft case. Saya taruh di bawah, kita ngejam sama Pak Bagus di ruangan sini. Saya taruh depan situ karena saya mau pulang kan. Sambada lari dari rumah induk di atas itu, lari ya Om Indro gitu, dilompatin pas keyboardnya. Ya untungnya nggak apa-apa ya. Padahal buanter itu, keras sekali lompatnya. Ya itu kenakalan Sambada waktu kecil. Ternyata dulu malah seperti kayak nggak punya niat bermusik ya Pak ya. Iya. Kok tahu-tahu bisa kayak gitu mendadak, gimana ceritanya Pak? Udah tahu dia itu dapat lesson sendiri di lesno ya gak gelem. Oh, Belajar belajar mandiri ya, sendiri ya. Ya, Tidak. ternyata bakatnya memang menurun dari Pak Bagus ya. Jadi yang meneruskan karir musiknya Pak Bagus Sama itu ibu Sambada. dibelikan keyboard ya gak mau pakai. Oh, iya. Jadi apa namanya? Yang karir bermusiknya masih jalan hanya Sambada Pak ya. Yang Mahendra dosen Pak ya. Dosen di satu universitas di Malang. Terus putra Pak Bagus yang satu lagi Yuda tuh drummer pemirsa, drummernya Koldiak, tapi lama-lama akhirnya resign karena kesibukannya kerja sebagai kontraktor. Ya sebagai kontraktor. Ini kantornya Pak ya? Bukan. Sudah kasih. Kantornya di sana. Ini kantornya yang ini ya? Kantor awal. Oh, kantor awal ya? Yang merah itu. Tapi sekarang yang pegang Mas Angga. Oh, Mas Angga itu. Ya. Ya, saya tahu juga. Jadi sejarah banyak tentang studio musik GZZ ya, awal muasalnya artis band Koldiak itu ya. Jakarta jadi artis ya, sudah melalang buana sampai luar negeri juga. Dulu namanya Lentera ya. Band saya dulu namanya Lentera ya, dulu rock-rockan Dream Theater, Gong 2000, God Bless, lagu-lagu rock klasik lah sama progresif. Dulu juga sering latihan di sini sama teman-teman kita, ada namanya sekarang Mas Sugeng Pak. Mas Sugeng sekarang ini Pak sempat jadi Kapolsek di Kedung Kandang kemarin. Oh iya. Nah, sekarang pindah lagi ke Polresta Malang Kota jadi Kasat Binmas Pak. Kasat Binmas. Masuk di Polresta Malang Kota. Ya. Sempat jadi Kapolsek di Kedung Kandang. Kan habis dari Jember
Kasat Narkoba, terus pindah ke Polda Jatim, dari Polda Jatim dipindah lagi ke Malang, masuk Malang lagi jadi Kapolsek di Kedung Ngandang cuma setahun kalau nggak salah. Terus ya sekarang di Polres Malang lagi Pak, Polresta Malang Kota sekarang di Kasat Binmas, itu pemain bass saya dulu. Kemudian ada Ijul itu drummer di Jakarta, ya jadi guru musik pastinya, udah nggak ketemu lama. Terus ada juga dulu namanya Yusuf itu sekarang kerja di Nurul Hayat Malang, tapi masih aktif di bermusik juga di gitar. Ada Wio juga gitar, ya Yusuf gitar. Wio di Kediri Pak, sempat masih sering ke sanggar kita dulu, tapi sekarang udah putus hubungan karena ada kesibukan sendiri, karena ya ada sesuatu dulu pastinya ya, kehidupan seperti itu pemirsa. Tapi ya pasti saya tidak pernah tidak pernah menghilangkan jasa-jasa mereka waktu kita dulu kumpul bersama gitu. Indra masih muda banget ya. Ya dulu masih muda, sering curhat ke sini Pak dulu saya. Curhat masalah cewek pasti ya. Pak Bagus ini kan juga ahlinya cewek. Mudanya playboy dulu. Nah, jadi sekarang lebih banyak ke kalau saya kesini banyak nasihat Pak Bagus tentang kehidupan. Kalau sekarang kehidupan itu pokoknya ya harus istiqomah lah seperti itu. Ada saran dari Pak Bagus nggak Pak untuk anak-anak Gen Z? Ya, sebenarnya yang penting semuanya itu harus ajak gitu loh. Ajak harus. Segala sesuatu itu harus tekun, konsisten. Ajak, tekun. Yang jelas nanti akan dibawa kemana nggak tahu. Tapi yang penting apa yang kita bisa itu kita tekuni. Nah, apa yang kita bisa kita tekuni pemirsa. Itu salah satu ajaran dari Pak Bagus yang sampai sekarang juga saya terapkan loh Pak. Saya terapkan sampai sampai benar-benar menghasilkan gitu Pak ya. Seperti itu. Nanti soal hasil rezeki kan Tuhan yang menentukan. Tapi konsisten. Kalau kita punya kemampuan yang bisa kita pamerkan itu nggak gampang, itu prosesnya harus panjang. Gitu, ya. Jadi Pak Bagus ini dulu juga seorang guru ya Pak ya, guru SMA 3 ya. SMA Tugu Pak ya, SMA Tugu namanya. Di dekat Balai Kota Malang. Banyak murid-murid saya kan. Oh iya, datang itu ya. Iya. Jadi Pak Bagus ini sampai sekarang masih jadi tempat curhatan juga bagi murid, bukan muridnya sebetulnya, kalau muridnya sudah tua-tua pastinya sekarang. Bekas tempat ngajar dulu di SMA 3, sering kesini Pak ya kalau ada kegiatan, masih minta saran ke Pak Bagus ya. Iya, mesti kesini. Jadi masih berkesenian bareng dengan mereka. Oh, Jadi Pak Bagus ini seorang guru juga, dan seorang pendidik pastinya. Pasangannya beliau juga Bu Bagus, Bu Pur, juga mantan dosen di UM ya, Universitas Negeri Malang ya, dosen tari Pak itu Pak ya. Jurusan seni rupa. Oh, seni rupa, seni. Oh, sekarang masih aktif mengajar juga di salah satunya di UT ya, Universitas Terbuka. Sekarang pensiun jadi ngajar di UT. Pendidikan guru TK ngajar itu ya, PGTK di jurusan itu ya. Mudah-mudahan Pak Bagus masih aktif berkesenian sampai sekarang, dan saya sering menyaksikan Pak Bagus sampai sekarang pun masih aktif berkesenian. Lagu-lagu beliau juga banyak ya, nanti bisa dilihat di YouTube-nya. YouTube-nya siapa Pak? Lagu Pak Bagus itu dilihat di YouTube mana? Yang mana? Lagu-lagu Pak Bagus di upload di mana? Kalau mau ngeliat? Kadang di Facebook, tapi nggak tahu kalau ke YouTube. Saya belum pernah ya. Oh ya, dilihat aja di YouTube, di medsosnya ya. Ya pastinya nanti kapan-kapan Asa pengen rekaman sama Pak Bagus Pak sebetulnya. Monggo. Ya lagunya nanti ya lagu karya kita berdua pastinya ya. Jadi biar saya ada kenangan dengan Pak Bagus ya, kenangan show sama Pak Bagus ada, cuman karya yang belum ada pemirsa. Saya akan bangga sekali apabila bisa membuat lagu dengan Pak Bagus dan direkam dan ada video klipnya. Mudah-mudahan nanti bisa terwujud ya pemirsa, supaya nanti kita ada pelajaran dari seorang senior seperti Pak Bagus yang banyak membina anak-anak juga, banyak membina generasi muda, dan banyak melahirkan karya-karya yang inspiratif ya, terutama khususnya bagi saya yang sering nongkrong di sini dulu sampai saya nikah ya. Cuma hari ini nyonya nggak datang, nggak bisa ikut karena arisan Pak. Saya ini sampai nunggu arisan selesai saya mampir ke sini tadi, lama nggak ke sini ya, karena kesibukan pastinya. Ya Pak Bagus, terima kasih
ngobrol-ngobrolnya. Ya, Ya ada setengah jam bisa ngobrol, lumayan dapat vlog yang bisa menginspirasi generasi sekarang. Apabila kalian semua adalah orang yang punya bakat di dunia apapun, terutama seni, itu harus ajak, tekun, konsisten itu Pak ya. ya, Supaya masalah hasil urusan Tuhan ya. Jadi jelas itu. nah itu kalau kita ajak konsisten dan tekun, pastinya akan membuahkan hasil juga yang pastinya seperti ibarat pepatah buah apa namanya, buah tidak akan mengkhianati hasil, apa gimana, kerja keras itu tidak akan mengkhianati hasil. Iya, Ya, seperti itu ya. Contohnya salah satunya ya, beliau juga masih aktif berkesenian sampai sekarang dan juga punya anak yang sudah sukses di bidang seni musik ya, tadi dengan bandnya tadi ya, Sambada tadi. Oke. Semoga nanti anak-anak saya juga bisa seperti anak-anak Pak Bagus ya, bisa sukses di bidangnya masing-masing ya, terutama pastinya seni jangan sampai ditinggalkan, karena anak saya Sebastian BL ya, sama Mixel Jordan BL itu juga sekarang lagi menapak menapak karir Pak di seni musik dan olahraga bela diri pastinya, supaya nanti Iya. kapan-kapan saya ajak ke sini juga, lama juga mereka gak ke sini masalah. Dulu kan sering saya ajak ke sini. Kalau sekarang diajak tuh agak susah anak sekarang Pak masalahnya. Jadi kalau nggak dipaksa gitu ya, maksud saya supaya bisa belajar dari orang-orang yang sudah pernah berhasil dalam kehidupannya gitu Pak. Karena belajar itu tidak akan ada habisnya. Oke, Pak Bagus, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cangkruan Teras Melodi. Sama siapa? Acara apa Pak? Apa nih? Yang di MCC itu. Kok diaktifin? Nggak masuk di MCC Pak Bagus, acara apa itu? Acara apa ya biyen ya lali aku. Iki lho ana kok.